Assalamualaikum. Kali ini kita akan pelajari materi kimia kelas 10 semester 1, yaitu ilmu kimia dan peranannya. Jika ini adalah kali pertama kalian mengunjungi channel Bu Dewi, silahkan subscribe dan like ya. Oke. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan peran kimia dalam kehidupan, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan dan keamanan di laboratorium. Itu adalah kompetensi dasar yang harus Anda capai setelah mempelajari materi berikut ini. Materi yang akan kita pelajari ada 4 ya, seperti yang tadi disebutin, yaitu peranan ilmu kimia, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan bekerja di laboratorium. Peran ilmu kimia dalam kehidupan itu sangat luas, cukup banyak. Namun pada kesempatan kali ini Bu Dewi hanya mengambil beberapa contoh saja, yaitu di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Peran ilmu kimia yang pertama adalah di bidang kedokteran. Berarti erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Masalah utama dari kesehatan adalah bagaimana usaha manusia untuk mencegah atau menghindari diri dari penyakit dan bagaimana mengobati suatu penyakit bila sudah terlanjur terjangkiti oleh penyakit. Usaha pencegahan ini biasanya dilakukan dengan cara menciptakan vaksin untuk penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Seperti kondisi saat ini ya, sedang mewabah virus corona atau virus atau COVID-19, maka di bidang kesehatan atau di bidang kedokteran ini sedang sibuk-sibuknya untuk mengatasi masalah agar wabah COVID ini segera berlalu. Tentu saja usahanya adalah menciptakan obat yang dapat mengatasi atau dapat menyembuhkan COVID yang sedang mewabah saat ini. Berarti erat kaitannya dengan bidang farmasi, yaitu obat-obatan yang dihasilkan. Untuk menghasilkan vaksin atau obat-obatan yang bermutu atau berkualitas, semuanya itu memerlukan riset yang cukup panjang serta kerjasama atau kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu, di mana ilmu kimia ini yang memiliki peran paling utama. Bisa dipahami? Oke. Peran kimia selanjutnya adalah di bidang pertanian. Berarti ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan ya. Untuk ketahanan pangan ini berarti memanfaatkan lahan pertanian. Namun jika pemanfaatan lahan pertanian yang terus-menerus tanpa pola tanam yang benar akan mengakibatkan tanah kurang subur dan hasil produksi pertanian kurang maksimal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya dengan bermacam-macam ya, misalnya memproduksi pupuk, membuat insektisida untuk pengendalian hama, membuat pestisida, mutan genetik, pemeliharaan tanaman, dan masih banyak lagi contoh-contoh peran kimia dalam bidang pertanian. Sedangkan peran kimia di bidang biologi juga cukup banyak, yaitu bidang yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Proses hidupnya meliputi pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, dan lain-lain. Semuanya erat kaitannya dengan ilmu kimia.
Peran kimia selanjutnya yaitu di bidang seni. Di sini Bu Dewi ambil contoh yang paling mudah diamati yaitu pewarnaan, atau saya ambil contoh adalah cat. Cat atau pewarnaan itu ada yang alami, ada yang sintetis. Semuanya melibatkan senyawa-senyawa kimia. Dan juga kimia itu berperan di bidang kriminologi. Pasti kalian bertanya-tanya apa hubungannya kriminal dengan kimia, ya? Nah, meskipun secara tidak langsung tidak berhubungan, namun ketika terjadi suatu kriminalitas kemudian butuh pembuktian, misalnya menggunakan tes DNA seperti itu ya. Karena DNA orang kan masing-masing beda, sehingga bisa digunakan bukti keterlibatan seseorang terhadap kriminal tersebut. Atau tes urin. Nah, tes urin ini biasanya digunakan untuk termasuk melanggar hukum di bidang narkoba atau tidak. Ya, seperti itu ya. Sebetulnya ilmu kimia ini masih banyak lagi peranannya dalam kehidupan. Nanti bisa dibaca-baca di berbagai literasi ya. Bisa dipahami ini yang Bu Dewi sampaikan? Oke. Selanjutnya adalah hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Apa yang dimaksud dengan materi? Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang materi dan klasifikasinya. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah definisi materi, sifat materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Kita sering menyebut-nyebut tentang materi. Materi itu apa sih? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Sifat fisika materi atau keadaan fisis materi adalah segala aspek dari suatu objek atau materi yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Itu yang dimaksud dengan sifat fisika. Contohnya titik leleh, titik didih, titik lebur, massa jenis, dan lain-lain. Oke, paham ya? Sedangkan sifat kimia adalah perubahan yang dialami oleh suatu zat untuk membentuk zat baru. Beberapa contoh tentang sifat kimia, misalnya besi mudah berkarat, reaktivitas, kemudian mudah terbakar, mudah meledak, bersifat racun, dan lain-lain. Sifat intensif pada materi adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya adalah warna, kemudian suhu, atau temperatur. Sedangkan sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung terhadap materi yang diukur. Contohnya massa, kalau semakin banyak massanya kan berarti semakin besar ya ukurannya, atau volume semakin banyak juga volumenya akan semakin besar, misalnya seperti itu. Bisa dipahami? Oke.
Secara umum, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Contoh yang bersifat homogen adalah larutan, koloid, kemudian contoh yang bersifat heterogen itu suspensi. Kemudian unsur dibedakan menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan metaloid. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Contoh unsur yaitu zat tunggal bisa kalian lihat pada sistem periodik unsur ya. Jumlahnya sangat banyak, contohnya oksigen, hidrogen, besi, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan senyawa itu gabungan unsur-unsur yang saling berikatan kimia. Contoh sederhana yang sering Anda jumpai yaitu air misalnya ya, H2O, cuka, CH3COOH, mungkin urea, CO, NH2 dua kali, dan lain-lain. Bisa dipahami? Oke. Kemudian bisa Anda lihat di sini ada ilustrasi, misalnya ada oksigen. Dua atom oksigen O dan O bergabung membentuk satu molekul oksigen menjadi O2. Meskipun di sini O2 tapi dia tetap zat tunggal. Contoh berikutnya adalah atom H dengan H kalau bergabung akan menghasilkan satu molekul gas hidrogen H2. Namun di sini kalau oksigen dan hidrogen bergabung, misalnya ya H2 plus O2 akan menghasilkan H2O, menghasilkan satu molekul air. Ini meskipun tersusun atas hidrogennya sebanyak 2, oksigennya 1, tapi tetap disebut zat tunggal karena dia termasuk senyawa. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya adalah campuran. Campuran seperti yang Bu Dewi katakan tadi, ada yang bersifat homogen, ada yang bersifat heterogen. Contoh yang bersifat homogen adalah larutan, kemudian koloid. Contohnya larutan itu misalnya larutan gula atau larutan garam. Kalau koloid itu contohnya susu, santan, ya. Kalau suspensi contohnya kopi. Minuman kopi tubruk yang kasar itu contohnya adalah contoh dari suspensi, campuran yang bersifat heterogen. Sedangkan koloid itu campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Nanti akan dibahas lebih detail di kelas 11 semester genap ya. Oke. Selanjutnya adalah perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya pelarutan, misalnya ya pelarutan gula. Gula sebelum dilarutkan rasanya manis, setelah dilarutkan juga rasanya manis. Jadi tidak menghasilkan zat baru. Atau perubahan wujud, misalnya es mencair. Es itu adalah H2O dalam fasa padat, sedangkan air yang pada umumnya kita minum itu adalah H2O dalam fasa liquid atau dalam fasa cair. Air juga bisa dalam fasa gas, yaitu berupa uap air, tapi dia tetap air sehingga dia tidak menghasilkan zat baru. Maka perubahan semacam ini disebut perubahan fisika. Selanjutnya adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh yang bisa dilihat dengan gamblang itu misalnya kembang api ya. Kembang api yang biasanya diluncurkan ketika tahun baru itu adalah contoh perubahan kimia. Atau yang bisa kita lihat di sekitar kita misalnya adalah besi berkarat. Itu adalah
perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yang besi, awalnya besi saja, kemudian berkarat menghasilkan Fe2O3. Itu adalah contoh perubahan kimia. Paham? Oke. Adapun ciri-ciri terjadinya perubahan kimia atau reaksi kimia itu ada 4, yaitu perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Pembahasan selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu ada beberapa versi ya. Di sini Bu Dewi akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah ini dapat disajikan datanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram alur, atau peta konsep. Kemudian membuat rumusan hipotesa. Nah, rumusan hipotesa ini perlu diuji kebenarannya. Cara selanjutnya adalah dengan menyusun rencana eksperimen. Eksperimen ini untuk menjawab kebenaran dari hipotesa. Kemudian pada saat membuat rencana eksperimen itu usahakan untuk memilih instrumen yang tepat karena erat kaitannya dengan hasil eksperimen. Kemudian data dikumpulkan, data diusahakan yang valid, reliable, dan objektif. Lalu data tersebut dianalisis dan dibuat simpulan. Datanya bisa bisa ditulis dalam bentuk tabel, grafik, diagram alur, atau peta konsep juga ya, seperti pada rumusan masalah. Kemudian kalau sudah menyusun laporan. Nah, sistematikanya untuk menyusun laporan itu pendahuluan, kemudian teori, data eksperimen, pembahasan, simpulan, evaluasi, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bisa dipahami ya? Oke. Laboratorium kimia. Laboratorium kimia itu bisa indoor, bisa juga outdoor ya. Laboratorium kimia yang indoor itu biasanya di dalamnya ada bahan-bahan kimia, alat-alat lab, dan praktikan atau orang yang sedang melakukan penelitian. Berikut ini adalah contoh alat-alat laboratorium. Ada burette, kemudian ada corong, ada Erlenmeyer, ada Becker glass, dan lain-lain. Bisa Anda cermati dan itu sedikit Anda bisa mencari literatur lain untuk mendapatkan contoh-contoh alat-alat laboratorium. Oke? Bahan kimia memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah mudah meledak, kemudian gampang mengalami oksidasi, karsinogen, mudah terbakar, bersifat toksik atau beracun, korosif, menyebabkan iritasi, dan lain-lain. Yang lambangnya bisa kalian lihat di kolom sebelah kanan ya. Kemudian informasi lain tentang bahan karakteristik Anda bisa mencari literatur-literatur untuk menambah wawasan tentang karakteristik bahan kimia. Oke? Demikian tadi sekilas info tentang ilmu kimia dan peranannya. Mudah-mudahan manfaat. Saya akan senang jika Anda like, share, dan subscribe ya.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.